Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali di majelis taklim ini dalam suasana yang baru, yaitu suasana tahun baru Hijriah 1446 Hijriah di bulan Muharram di tanggal 5 Muharram. Semoga tahun ini jemaah sekalian menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang lebih berkah di dalam kehidupan kita, dan semakin kita bisa meningkatkan kualitas iman, takwa, dan amal-amal solih. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita jemaah sekalian di tahun lalu, di mana kita terakhir sampai di surah Al-Fajr, betul ya? Kita akan lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-88, surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ibu sekalian merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Salah satu nama dari hari kiamat. Dan pengambilan nama surat ini berasal dari ayat yang pertama dari awal surah yang mulia ini, yaitu Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, kita coba mendalami tafsiran ringkas ya dari surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang al-ghashiyah, yaitu hari pembalasan. Hal, apakah, ataka, telah datang kepadamu, hadis, berita, al-ghashiyah, tentang al-ghashiyah, yaitu hari pembalasan. Kita lihat dalam tafsirannya, yaitu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala, bahwasanya al-ghashiyah min asma'i yaumil qiyamah, ya, termasuk di antara nama-nama hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat itu disebut juga dengan al-ghashiyah. Disebut juga dengan hari akhir, yaumul akhir, al-ghashiyah, al-qiyamah, as-sa'ah, ya, dan nama-nama yang lainnya. Ya, jadi hari yang begitu dahsyat jemaah sekalian, hari yang begitu menggoncangkan, ya, hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, membuat bingung ya manusia seluruhnya, sampai-sampai keadaannya di hari itu dalam keadaan yang tidak terbayangkan. Ya, manusia dalam keadaan seperti apa? Sukaro, ya, manusia dalam keadaan seperti mabuk padahal tidak mabuk, goncang. Ya, mereka bertanya-tanya, ada apa ini? Ya, seorang ibu yang sedang memberikan ASI kepada anaknya meninggalkan anaknya.
Ya, seorang ibu yang mengandung keguguran. Ya, di hari itu, hari yang sangat dahsyat. Ya, banyak surat ya dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam juz Amma yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, di antaranya apa? Keadaan di hari kiamat itu bumi dalam keadaan digoncangkan. Ya, dalam surah Az-Zalzalah digoncangkan segoncang-goncangnya. Langit dalam keadaan terbelah. Ya, nujum, bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Ya. Matahari dan bulan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lautan ditumpahkan. Ya, lautan ditumpahkan. Ya, jadi keadaannya sangat-sangat dahsyat sekali, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, mungkin di dunia itu yang kalau kita perhatikan di berita atau kejadian itu yang paling dahsyat mungkin tsunami ya. Tsunami ini seluruh dunia ya. Ya, kalau tsunami itu mungkin satu daerah, ya semoga Allah hindarkan kita darinya. Nah, ini seluruh bumi digoncangkan. Ya, mataharinya dalam keadaan seperti itu, terbitnya dari arah barat, ya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit terbelah, ya, langit dalam keadaan tidak seperti biasanya. Gunung dihancurkan, ya. Gunung-gunung dihancurkan, ya. Jadi sudah sangat dahsyat sekali, ya. Nah, keadaan di hari itu jamaah sekalian, di hari kiamat seperti yang kita yakini bersama, akan ada tiupan sangkakala, ya, tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, Israfil. Ya, pakai fa ya, Israfil, ya. Dua tiupan ya. Tiupan yang pertama pertanda hancurnya alam semesta dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil sudah siap meniup, tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seorang muazin itu sudah di depan mikrofon, tinggal nunggu waktu masuk azan, waktu masuk iqamah, waktu masuk sholat. Malaikat Israfil nunggu perintah untuk meniupnya. Hancur alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua yaitu menunjukkan pertanda dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kuburnya. Ya, jadi setelah hancur alam semesta, maka fase yang kedua adalah dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kuburnya. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, ya, pada hari manusia menghadap Rabb Tuhan semesta alam. Nah, keadaan di hari itu jamaah sekalian digambarkan oleh Allah dalam ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya. Jadi di hari itu, hari pembalasan, ada wujuh, ya, jamak dari wajah. Kita bilangnya wajah. Jadi wajah itu bahasa Arab asalnya, ya. Bahasa Arab, wajah. Wujuh, wajah. Yauma idzin, pada hari itu. Coba dihafalkan ya. Yauma idzin, pada hari itu. Nah, nanti ibu-ibu ketemu di Quran maupun di hadis, yauma idzin artinya pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu. Khashi'ah, khusyuk. Khusyuk di sini maksudnya terhina. Khashi'ah, ada wajah-wajah yang terhina. Ini pertanda yang enggak baik ya di hari itu pada sebagian wajah manusia. Ya, maksudnya itu ada sebagian manusia itu yang sengsara. Keadaannya itu wajah-wajahnya kelihatan tunduk terhina. Tampak ya dari zahirnya, tampak dari luarnya dalam keadaan terhina. Amilatun nasibah. Amilah beramal. Maksudnya bekerja keras. Ya, nasibah lagi kepayahan.
tasla akan masuk naron, yaitu api neraka, hamiyah yang sangat panas. Tasla itu akan memasuki naron, api, hamiyah yang sangat panas. Ya, coba kita lihat tafsirannya dulu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jadi ada wajah-wajah pada hari itu yang dalam keadaan, ayat yang kedua ya, khasyi'ah, ditafsirkan dzalilah, dzalilah, hina. Ya, terhina. Ya, sudah tepat sekali terjemahnya. Ya, jadi terhina, tunduk, tidak bermanfaat amal yang mereka kerjakan. Khasyi'ah maksudnya terhina. Ya, tunduk, terhina, tidak manfaat perbuatannya terdahulu. Amilatun nasibah, yaitu ada yang menafsirkan dulunya di dunia dia banyak beramal, berletih-letih dalam beramal, tapi pada akhirnya masuk neraka. Ya, siapa mereka? Di antaranya orang yang enggak beriman. Orang yang enggak beriman. Ya, diberikan kisah di sini bagaimana sahabat Umar pernah ketemu seorang rahib. Seorang apa? Tokoh agama, rahib. Kemudian ketika itu Umar menangis sama sekalian. Maka ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Maka Umar itu bilang, "Aku ingat ayat amilatun nasibah tasla naron hamil." Ya, maksudnya orang di depanku ini dia perbuatannya banyak, tapi dia enggak beriman. Ya, akhirnya apa? Sia-sia amalnya. Ya, orang yang berbuat apapun ya, kalau dia enggak beriman, itu dihitung atau tidak amalnya? Tidak dihitung, tidak teranggap walaupun dia berbuat baik. Kalau dia tidak beriman kepada agama Islam, tidak masuk ke dalam Islam sama sekalian, tidak mengimani Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalnya sia-sia. Dia tidak termasuk terhitung amaliyahnya karena ingkarnya, kufurnya. Yaitu penafsiran amilah, dia beramal, nasibah lagi kepayahan karena akan masuk dalam neraka. Kenapa tidak teranggap amalnya? Karena tidak di atas iman. Tidak di atas apa? Iman. Kalau orang yang beriman, amaliyahnya insya Allah terhitung terbalasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu amal-amal yang sesuai dengan syaratnya, ya, ikhlas dan bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Bukhari menukil dari perkataan Ibnu Abbas bahwasanya amilatun nasibah itu adalah kaum Nasoro. Kaum Nasoro. Ini penafsirannya. Ada pula yang menafsirkan amilatun nasibah yaitu ahli maksiat. Ahli maksiat. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Amilah tapi keburukan. Amilah tapi sifatnya apa? Kemaksiatan. Ya, kesimpulannya amilatun nasibah ini golongan manusia yang bisa jadi mereka karena enggak beriman atau bisa jadi juga dalam keadaan ahli maksiat. Ya. Dua kata, dua pengertian. Dua pengertian, amilahnya itu di dunianya, nasibah dalam keadaan apa? Kepayahan karena akan masuk ke dalam siksa api neraka. Di dunianya, ya. Nah, mereka jamaah sekalian tasla naron hamiyah, akan memasuki api yang hamiyah. Ya, ditafsirkan hamiyah itu harotun syadidatul har, sangat panasnya api tersebut. Tusqa min ainin aniyah,
tusqa diberikan minum, ahli neraka itu ya, min dari ain sumber ya. Biasanya ain itu bermakna mata air ya, tapi di sini konteks ayatnya lebih kepada sumber. Sumber aniyah yang sangat panas. Ya. Ya ibaratnya mata air tapi yang sangat panas. Kalau di surga itu mata air yang dingin, yang segar, ini sumber yang sangat apa? Panas. Diberikan minum dengan itu. Nggih. 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 Ya, kalau sama katanya tidak menarik. Ya. Ya, sama juga kita bilang bahasa Indonesia. Saya melihat orang-orang itu menuju ke arah masjid. Mereka menggunakan sepeda. Nah, kalau kalimat yang kedua saya katakan, saya melihat orang-orang menuju masjid. Orang-orang itu akan sama, perulangan dalam kedekatan itu kan kurang ini ya secara bahasa. Maka di sini termasuk keluasan bahasa Arab. Keluasan bahasa Arab menggunakan kata yang berbeda. Maksudnya ayat keempat sama kelima. Hamiyah dengan aniyah. Siapa yang bisa beri contoh yang lain kalimat bahasa Indonesia, misalnya saya membaca sebuah tulisan. Di dalamnya saya dapatkan demikian, di dalamnya kan tulisan itu maksudnya. Ya, jadi menghindari pengulangan. Meskipun dalam Quran terkadang ada pengulangan, ya, seperti misalnya dalam Ar-Rahman, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, kadang ada pengulangan. Ya, tentu ada hikmah semuanya. Tapi di sini ya ada apa? Tajanus, ya, ada perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Nah, ya coba kalau kita jadikan sama menjadi apa kalimatnya? Tasla narun hamiyah tusqa min ainin hamiyah. Kalau misalnya sama ya, tapi ini dibedakan. Tusqa min ainin aniyah. Api atau sumber air. Ya. Bisa jadi ya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani menjawab. Nah. Ya, kalau yang umum dipakai biasanya panas itu har. Karena itu dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya hamiyah, ya hamiyah ini nggak biasa diucapkan, termasuk kata-kata yang apa ya istilahnya itu yang sastranya itu tinggi misalnya. Maka di sini dijelaskan di dalam tafsir hamiyah maksudnya haratun syadidah. Kan ada kata-kata bahasa Indonesia itu yang orang semua itu tahu, ada kata-kata yang perlu dijelaskan. Jelasnya sama sekalian. Misalnya frasa, ya frasa itu kan tidak semua orang tahu ya. Misalnya anonim, itu kan tidak semua perlu dijelaskan. Ada kata-kata yang semua orang paham, ya makan, minum, ya pergi itu semua orang tahu. Tapi ini kata-kata yang perlu dijelaskan. Hamiyah dijelaskan maknanya haratun syadidah, sangat panas sekali. Nah, aniyah yang kedua itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qad intaha harroha wa ghalayanuha. Maksudnya puncak panasnya dan mendidihnya. Coba perhatikan, hamiyah itu adalah haratun syadidah, sangat panas. Aniyah maksudnya intaha harroha, pada puncak atau kesudahan panasnya dan mendidihnya. Baik. Nggih. Taslah. Dia diberi air minum, terus juga dia diberi air minum. Ya. Itu iya
Yang ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Ya, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Kembali ke ayat 3 ya, iya. Ayat ketiga kembali ke ayat 2. Jadi ada wajah-wajah yang tunduk terhina, khasyiah. Mereka itu amilatun nasibah, ya. Dalam keadaan bekerja keras lagi kepayahan, tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Jadi domirnya kembali kepada ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Ya, tusqa juga demikian. Tusqa bentuknya aktif apa pasif? Pasif, ya. Tusqa kan diberi minum. Kalau memberi minum aktif, ya. Tusqa diberi minum. Kenapa kok bukan yusqa tapi tusqa? Karena kembali lagi kepada amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tusqa diberi minum dari air sumber yang sangat panas. Nah, di dalam neraka tersebut sama sekalian, selain minumannya kalau haus ya panas sekali, nggak bisa didinginkan, nggak bisa nggak bisa ditunggu supaya ini nggak bisa panas adanya itu. Ya bagaimana tidak panas, sekelilingnya api yang luar biasa panasnya, airnya sumbernya panas, sangat panas sekali. Nah, bagaimana makanan ahli neraka? Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'am, makanan, illa kecuali min, dari dori', pohon yang berduri. Ya, jadi mau lapar, kepingin makan, nggak ada tempat makan, nggak ada yang ngasih makan, adanya pohon yang berduri. Ya kenapa kok tidak sekalian nggak ada pohonnya? Kenapa kok ada pohon yang berduri? Ya wallahu a'lam bishawab, untuk lebih menambah penderitaan dan kekecewaan mereka. Ya mestinya pohonnya itu ada buahnya, ini malah berduri. Mau dimakan ya tambah tambah pecah mulut dan bibirnya. Kenapa kok tidak sama sekali nggak ada pohonnya, kemudian api saja sama sekalian? Wallahu a'lam bishawab, menambah kekecewaan dan penderitaan bagi ahli neraka tersebut. Coba kita lihat di sini. Ya, jadi dori ada yang menafsirkan syajarun minan nar, pohon dari api. Ada yang menafsirkan pohon zakum. Ada yang menafsirkan batu hijarah. Ada yang menafsirkan pohon sibrik. Pohon sibrik, ya, pohon yang berduri. Ya, jadi syajaratun dzatu syauq, ya, pohon yang berduri. Ya, dan ini termasuk makanan yang paling buruk, ya, dan orang pun nggak terfikir untuk makan, ya. Kalau di dunia pun, ya, kalau ada pohon yang berduri itu kita terfikir atau tidak, ya. Hanya melihat tapi nggak sampai terfikir untuk memakannya. Ini nggak ada makanan, yang ada adalah pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak bisa menggemukkan, wala, dan tidak pula yughni, menghilangkan, memberikan kecukupan, min ju', dari rasa lapar. Ya tentu saja, tidak bisa menggemukkan seumpama dimakan, tidak bisa pula menghilangkan rasa lapar. Yakni la yahsulu bihi maqsudun wa la yandafi'u bihi mahdzurun. Ya, jadi tidak dihasilkan, ya, dengan seumpama pohon berduri itu dimakan, tidak menghasilkan maksud, yaitu menghilangkan lapar, tidak pula menggemukkan. Tidak akan terjauhkan daripadanya apa yang tidak diingini. Ya justru tambah ya, tambah sakit, enggak tambah kenyang, tambah tambah perih, ya, tambah perih. Belum sampai ke perut sudah perih, ya, mulut atau bibirnya.
Nah, inilah gambaran sebagian dari siksa api neraka. Kemudian sebaliknya, bagaimana keadaan mereka yang beruntung jemaah sekalian di ayat yang ke-8-nya, wujuhu yauma idzin na'imah. Ya, ada wajah-wajah yauma idzin apa tadi? Pada hari itu na'imah, yang mendapat nikmat, yang berseri-seri. Ya. Ada wajah pada hari itu yang dalam keadaan berseri-seri. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, setelah Allah jelaskan keadaan orang-orang yang asqiya, yang merugi, yang celaka, Allah iringi dengan penjelasan as-su'ada, orang-orang yang beruntung. Bisa ngikuti Ibu sekalian? Bisa ya? Jadi ada wajah-wajah, ya, kalau terjemahnya banyak wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, yaitu di hari kiamat. Hari kiamat di sini yaitu di hari pembalasan, ya sama sekalian. Na'imah, maksudnya yu'rafun na'imu fiha, terlihat kebahagiaan, kenikmatan di wajah-wajah tersebut. Ya, umpama di dunia saja, ibu-ibu melihat ada orang yang wajahnya itu tunduk, terhina, itu kira-kira bahagia atau tidak? Ya, mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan, ada kesusahan atau ada hal yang berat. Tapi ada wajah yang dia kelihatan tersenyum, kemudian kelihatan ceria, itu identik dengan apa? Ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan yang dirasakan orang tersebut. Jelas ya? Kita nggak tahu bahagianya kenapa, tapi terlihat dari zahir. Kita belum ngobrol, sudah terlihat dari wajahnya, tampilannya, orang tersebut dalam keadaan berbahagia. Nah, kenapa hasalala hadzalika bisa'iha, ya? Jadi kata Imam Ibnu Katsir, nikmat-nikmat itu terlihat pada wajah-wajah tersebut. Dan itu didapatkan karena hasil perbuatan mereka. Hasil perbuatan mereka. Apa perbuatannya? Ya, perbuatannya di dunianya, sama sekalian. Lisa'iha radiyah. Karena perbuatannya itu dia ridho. Li, untuk, karena, sa'i, perbuatan, usaha, ha-nya, radiyah, ridho. Ya, maksudnya wajah-wajah itu senang, berseri-seri karena mereka ridho, ingat, senang, tentram dengan perbuatannya. Ya, jadi ibu-ibu ketika di akhirat nanti ada wajah-wajah yang seperti itu, semoga kita termasuk ke dalam golongan ayat yang ke-8. Ya, jadi yang diingat apa? Yang diingat sholat, puasanya ibu-ibu sekalian, baca Al-Qur'annya, umroh hajinya, zikirnya, takorubnya, pengajiannya, dan sebagainya dari amal-amal solih. Nah, karena senang, ridho menimbulkan apa? Ketentraman. Ya, mungkin kalau bahasa kita, selamat saya dulu demikian, selamat saya dulu demikian. Tapi kalau orang yang berbuat dosa, dia apa? Kepikiran. Dia dalam keadaan apa? Takut, khawatir. Waduh, saya dulu berbuat demikian, saya dulu berbuat demikian, saya dulu melakukan ini dan itu. Ya, sudah kadung meninggal, sudah kadung di sini, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa tobat, nggak bisa istighfar. Nah, yang ingat-ingatnya baik itu insya Allah menimbulkan ketenangan, dan dia tahu akan mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah dari hasil usahanya. Gitu ya. Tidak hanya memorinya yang mengingatkannya akan kebagusan amalnya, juga apa yang akan didapatkan dari apa? Ganjaran, pahala di sisi Allah, dan surga yang Allah sediakan bagi ahlul iman dan orang-orang yang beramal soleh. Naimah. Naimah. Ya. Ya, berseri-seri. Baik sudah maupun belum, dia sudah dalam keadaan seperti itu.
sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan seperti itu. Insyaallah demikian. Apalagi setelah menerima catatan amalnya, mereka tambah senang. Gitu ya. Jadi ternyata ada ininya, ada imbasnya semua ya dari perbuatan itu. Ya, dikuburnya ditemani orang yang baik kalau amalnya soleh, dibangkitkannya juga insya Allah dimudahkan, di akhiratnya juga dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Ya. Ya. Lisa'yiha radiyah, senang karena hasil usahanya. Ya. Jadi di akhirat itu mikiri sendiri-sendiri sama sekalian. Enggak mikir usahanya orang, enggak mikir perbuatannya orang, dia mikir perbuatannya sendiri. Udah enggak ngurusi sama sekali, dia ngurusi perbuatannya sendiri. Perbuatannya baik, dia senang. Kan ini ya, nafsi-nafsi ya kalau di akhirat itu. Kalau sebelum dikelompokkan ke surga atau neraka, itu seperti itu keadaannya. Selamat, alhamdulillah. Nah, maka di sini mumpung di dunia, marilah kita upayakan ya keluarga kita terutama jemaah sekalian untuk bisa menempuh jalan yang sama. Ya, supaya mereka juga mendapatkan kategori wujuhu yauma idzin naimah. Kan di sana sudah nggak bisa mikiri lagi, maka di sini kita upayakan supaya jalannya sama, yaitu di atas iman dan amal. Ya, balik ke situ lagi ya, iman dan amal. Jadi perannya ya penting. Masih masa yang menegangkan kalau dihisab itu sama sekalian. Menegangkan masih. Sampai nanti dia terima amal ini, maka bergembira ketika itu. Nanti kalau dikelompokkan di dalam surga, kemudian keluarganya juga masuk surga, insya Allah mudah-mudahan bisa bisa bertemu dengan keluarganya. Kalau satu tingkatan ya, wallahu a'lam bishawab, demikian. Ya. Berarti kalau mereka yang banyak berbuat kemaksiatan di dunia itu, apakah langsung mendapat siksa kubur secara fisik? Nah, dilihat dulu apakah di dunianya dia sudah istighfar taubat atau tidak. Enggak. Ada salah-salahnya juga, maksudnya kan enggak ini dia langsung dapat siksa kubur. Ya. Nah, kesalahannya dilihat kesalahan besar apa kecil. Kan dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar itu mesti dengan taubat. Kalau tidak taubat itu mengkhawatirkan sama sekalian. Ya. Kalau dosa kecil itu bisa terampuni dengan beberapa amal soleh, asalkan orangnya meninggalkan dosa besar. Ya, itu kan ada keterangan ya dalam hadis as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ya, as-shalawatul khams ya, salat-salat yang 5, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, bisa menggugurkan kesalahan di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti kalau dia melakukan salat 5 waktu Jumatan dan puasa Ramadan plus ditambah dia menjauhi dosa besar, itu insya Allah otomatis kesalahan kecilnya diampuni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lain ya, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain merupakan penghapus kesalahan di antara keduanya. Nah, kesalahan yang kesalahan kecil. Kalau kesalahan besar itu dosa besar harus dengan taubat. Umpama dia nggak taubat sampai meninggal, maka urusannya kembali kepada Allah. Umpama ada siksa, maka dia mendapatkan azab kubur. Ya, ini dalilnya misalnya Nabi SAW pernah melewati 2 makam. Yang mana beliau jelaskan kedua penghuni makam ini sedang disiksa. Keduanya tidak melakukan hal yang besar, bahkan hal yang besar. Lalu beliau jelaskan yang satu suka namimah.
namimah, mengadu domba. Yang satu lagi tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Nah, itu mendatangkan apa? Siksa kubur. Nah, hikmah dari siksa kubur diantaranya apa? Mengurangi dosa, kesalahan. Jadi dari 10 sebab yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa, salah satunya azab apa? Kubur. Ya, tentu kita semua berlindung ya dari azab kubur. Kita nggak kepingin azab apa? Kubur. Karena itu ibu sekalian berdoa sebelum salam tahiyat akhir apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi berlindung dari 5 hal, dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari ujian kehidupan, ujian kematian, dan dari fitnah atau ujian ketika dajjal muncul. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau orang itu masih muslim, mukmin, itu masih ada harapan ya Mas kalian. Harapan, maksudnya itu insya Allah mendapat syafaat, insya Allah mendapat maghfirah, insya Allah pada akhirnya masuk ke dalam surga. Diazab tidak diazab, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Tapi kalau dia muslim, dia umpama ahli maksiat meninggal, maka tetap kita sholatkan. Nah, kita nggak ada urusan dengan kemaksiatannya. Kita nggak bisa menghukumi. Yang penting dia syahadat, dia sholat, apapun dosanya sama sekalian, tetap kita sholatkan. Dan kita husnudzon ya, mudah-mudahan mendapat apa? Kemudahan di alam kubur, ya, boleh didoakan. Yang nggak boleh didoakan, nggak disolatkan itu kalau dia dalam keadaan kufur. Jelas ya sama sekalian. Ya, seperti itu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Balasan di alam kubur itu ada. Berdasarkan keterangan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk doa di tahiyat tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr. Ya berarti kan ada azab kubur. Lah kubur itu fasenya sebelum hisab. Sebelum dihisab itu sudah ada apa? Fase alam kubur. Alam kubur itu fase persinggahan ya antara dunia dan akhirat. Akhirat maksudnya penghisapan. Sebelum dia dibangkitkan. Nah kemungkinannya di alam kubur 2. Kalau enggak nikmat ya azab. Enggak ada kemungkinan yang ketiga. Maka di sini kita berharap ya mendapatkan kemudahan di alam kubur. Ada sebagian orang yang menolak keyakinan adanya siksa kubur, nikmat kubur. Tapi yang benar prinsip ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Kita nggak membuktikan, nggak bisa membuktikan. Karena ini alam gaib. Kalau dibuka ya sama keadaannya. 2 kubur yang bersebelahan sama keadaan. Tapi kita nggak tahu mana yang diazab, mana yang nikmat. Ya secara umum kalau dia beriman, muslim, insya Allah kita berharap mendapat nikmat kubur. Nah, dia di dalamnya bagaimana nggak tahu. Kita doakan, kita ziarahi makamnya. Kan disunahkan seperti itu ya. Kita doakan supaya dilapangkan di alam kuburnya. Kita doakan dari rumah, semoga fulan atau semoga ya keluarga saya yang telah wafat, semoga Allah lapangkan kuburnya, berikan kemudahan di alam kuburnya, seperti itu. Kalau masih dosanya belum selesai, nyambung terus. Misalnya dia orang kafir, ya terus di kubur dia diazab, nanti di akhirat juga masuk ke dalam neraka terus. Tapi kalau dia beriman seperti yang tanyakan tadi ahli maksiat, umpama mendapat azab kubur, lalu sudah selesai, tidak disiksa lagi. Kan tergantung dosanya. Kalau umpama udah selesai, tidak disiksa lagi. Tapi kalau belum selesai ya berkelanjutan nanti di akhiratnya. Ya kan ketika itu melewati 2 makam tadi Nabi SAW nanam sesuatu, menancapkan sesuatu, mudah-mudahan
kedua penghuni makam ini diringankan siksanya sebelum yang beliau tancapkan itu kering. Mudah-mudahan diringankan. Berarti keduanya muslim. Karena beliau tidak mungkin memberikan pengharapan dispensasi keringanan kalau kafir, tidak mungkin. Ya, kan Nabi Ibrahim juga dilarang mendoakan ayahandanya yang telah ingkar, yang telah kufur. Demikian pula Nabi SAW kepada Abu Thalib. Barakallahu fiik. Iya, benar. Hanya berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi hanya seberapa lama? Itu kan sebentar ya. Habis itu kering. Nah, mudah-mudahan diringankan siksanya sebelum ini kering. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah gaib ya. Kita hanya mengimani sama sekalian adanya balasan di alam barzakh, alam kubur. Ya, semoga ya keluarga kita, teman sahabat yang telah mendahului kita dari kalangan ahlul iman, ya diberikan kelapangan di alam kuburnya, dan kelak kita di alam kubur diberikan kemudahan di dalam menjalaninya, dilapangkan makam tempat kita berada tersebut dan mendapat penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat kubur, ya amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa ya? Kembali lagi, iman dan amal soleh dan menjauhi dosa-dosa. Ya. Yang keempat, banyak istighfar dan taubat. Ya, insya Allah 4 itu ya. Jadi iman, amal soleh, mengurangi, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Nah, karena kita tidak maksum, kadang-kadang keliru, banyak istighfar dan taubat. 4 ya. Iman, amal, menjauhi maksiat dan dosa, terutama dosa besar. Yang keempat, banyak istighfar, banyak taubat. Ya, iman, amal soleh. Yang ketiga, berusaha menjauhi dosa, terutama dosa besar. Yang keempat, banyak istighfar dan taubat. Gitu ya. Jadi nanti istighfar dan taubat itu fungsinya menggugurkan kesalahan dan dosa mumpung kita masih hidup. Yang nomor 3 tadi, menjauhi dosa, terutama dosa besar, akan meringankan hisab. Yang amal-amal tadi supaya lisa'iha radiyah, dia ridha terhadap perbuatannya. Yang iman syarat, ya syarat dari amal itu iman. Iman lalu cerminannya amaliyah kebaikan. Ya, saya yakin insya Allah ibu-ibu sudah luar biasa ya amalnya, menjauhi dosanya. Tinggal mungkin tugas kita terhadap keluarga ya, anak-anak kita. Ya, kalau kita kan insya Allah ya ibu-ibu saya yakin sudah, masya Allah ya, tinggal penguatan kepada generasi muda gitu ya. Bagaimana kita menguatkan ya suami, kemudian anak kita, cucu kita supaya juga sama seperti kita, di atas iman, di atas amal, hati-hati dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Insyaallah gitu ya. Nah, ya kita lanjutkan jamaah sekalian. Lisa'iha radiyah, ya, jadi mereka merasa senang karena hasil usahanya. Fi jannatin 'aliyah, berada dalam surga yang tinggi. Fi jannatin 'aliyah, berada dalam surga yang tinggi. Ya, maksudnya kesudahannya mereka setelah di padang mahsyar itu mereka memasuki surga yang 'aliyah, yang tinggi. Rafi'ah bahiyah, yang tinggi, yang indah, baik di ghurufat, ya mereka berada dalam kamar-kamar di surga, aminun, aman, tentram, sentosa, tidak ada rasa takut maupun kekhawatiran. Ini fase terakhir ya, setelah di padang mahsyar itu akan ada pemisahan antara ahli surga dengan ahli neraka. Nah, mereka yang termasuk ahli surga, ya baik setelah melalui proses hisab maupun langsung tanpa dihisab, itu mereka akan masuk ke dalam surga.
Jadi ahli surga itu ada dua, ada yang langsung masuk surga, ya jemaah sekalian. Itu ada dua juga, ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Yang kedua, yang mampir dulu ke neraka baru ke surga. Saya ulang ya, jadi ahli surga itu ada dua kelompok, kalau bisa boleh kita klasifikasikan. Ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak langsung. Langsung masuk surga berarti dia sama sekali tidak diazab di neraka. Langsung masuk surga. Tidak masuk neraka sama sekali. Nah, yang pertama ini ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dihisab. Hisab yang mudah lalu masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang tidak langsung masuk surga. Tidak langsung masuk surga. Berarti dia karena perbuatannya sama sekalian tidak langsung masuk surga. Ini ada dua juga. Ada yang singgah dulu di neraka, baru masuk surga, karena dia orang yang beriman. Ada yang ashabul a'raf, mereka yang belum masuk surga karena amalnya sama dengan amal keburukannya, tapi juga nggak masuk neraka karena amal keburukannya tidak lebih dari kebaikannya. Saya ulangi ya, yang pertama itu langsung, yang kedua tidak langsung. Yang tidak langsung itu ada dua, ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang menunggu di atas sebuah gunung antara surga dan neraka. Siapa yang menunggu tadi, yang belum masuk neraka, belum masuk surga? Ashabul a'raf. Ya, nanti ibu coba di rumah dilihat di surat Al-A'raf ya. Al-A'raf. Itu orang-orang yang amalnya apa sama, ditimbang itu sama sekalian. Amal baiknya sama buruknya. Wah, ini masuk mana ini? Mau masuk surga, amal baiknya tidak lebih. Mau masuk neraka, amal buruknya tidak lebih dari kebaikannya. Menunggu di atas sebuah gunung antara surga dan neraka, menunggu. Pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi menunggu itu bukan saat-saat yang mudah, bukan saat-saat yang menyenangkan. Ya deg-degan ya jemaah sekalian. Kalau mereka melihat ke neraka, mereka takut. Mereka mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kami jadikan bersama orang-orang yang zalim. Melihat ke surga, kepingin tapi belum diperintahkan. Kalau nggak ada yang merintahkan gimana, masa masuk sendiri kan nggak bisa, dia harus diperintahkan. Nah, seperti itu keadaannya. Berapa lama menunggu, Allah yang Maha tahu. Ya. Sampai pada akhirnya dengan rahmat Allah mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, semoga kita termasuk golongan yang pertama sama sekalian yang masuk ke dalam surga langsung, baik tanpa hisab maupun dihisab, tapi hisab yang mudah, hisab yang yasir. Ya, kalau kepingin tanpa hisab ya berarti harus sangat-sangat spesial ya amaliyahnya, perbuatannya. Ya, itu bisa jadi, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau ibu kepingin yang tanpa hisab berarti harus lebih meningkatkan lagi kualitas, kuantitas amaliyahnya dan semakin terjauhkan dari dosa dan kemaksiatan, ditutup dengan istighfar dan taubat. Ya. Kemudian di surga itu bagaimana jemaah sekalian? La tasma'u fiha laghiyah. Ya, tidak engkau dengar fiha di surga itu laghiyah, perkataan yang tidak berguna. Tidak engkau dengar di surga itu perkataan yang tidak apa? Berguna. Ya, jadi nggak ada perkataan yang sia-sia. Ya, lihat juga Al-Waqiah 25 sampai 26 ya. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima. Ya, di surga mereka tidak mendengar
perkataan yang sia-sia maupun yang ada unsur dosa. Illa qilan salaman salama, yang ada di surga itu ucapan salam salam, ya, ucapan keselamatan keselamatan. Kemudian apalagi sifat keadaan ahli surga dan penghuninya, penghuni surga dan keadaan surga, ya, disebutkan di ayat selanjutnya, fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada ain, mata air, jariyah yang mengalir. Ya, jadi ada mata air yang mengalir. Ya. Lah, ain di sini menggunakan bentuk satu, jemaah sekalian, menunjukkan apa? Jenisnya. Ada mata air yang mengalir. Lah, jumlahnya lebih dari satu, bahkan bisa jadi banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, lafadz ain itu meskipun menunjukkan satu, tapi tidak menunjukkan jumlah, menunjukkan jenisnya. Ya. Di sana ada uyun jariyat, ada mata air yang mengalir. Ain jamaknya uyun. Uyun itu mata air yang mengalir. Kenapa kok ada mata air? Lebih menjadikan keindahan surga, kenikmatan bagi penghuninya. Masya Allah. Ya. Ya, di dunia saja kita lihat adanya keindahan, ditambah di situ ada air, ada mata air, ya tentu menambah apa? Keindahan, ya Mas sekalian. Menambah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kan gitu ya. Masya Allah. Kemudian apalagi di dalam surga? Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada surur. Surur itu jamak dari sarir. Sarir itu maksudnya dipan. Sarir, dipan. Surur, dipan-dipan. Marfu'ah yang ditinggikan. Ya, maksudnya aliyatun na'imah, yang tinggi, yang memberikan ya kenyamanan. Kathiratul furus, ya banyak dipan-dipannya. Di atasnya ada al-hurul 'ain. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika ahli surga, ketika wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, ingin duduk di atas dipan-dipan itu yang tinggi tadi, tawadu'at lahu, maka merendah dipan-dipannya. Kenapa kok ditinggikan kemudian merendah? Ya, Allah yang punya kehendak, Allah yang punya maksud. Ketika ahli surga itu kepingin duduk di atasnya, nggak perlu naik dipannya yang ke bawah. Ya, seperti juga pohon-pohon di surga, ada buah. Misalnya kalau di dunia kita manjat dulu atau ngambil sesuatu, di surga pohonnya yang merunduk supaya tinggal ngambil buahnya. Nah, bagaimana bentuknya dan seterusnya, Allah yang Maha tahu. Ya, ini perkara yang gaib, ya kita mengimani. Kita tidak bisa merasionalkan, tapi di sini pendekatan sifatnya gambaran ya bagaimana kenikmatan di surga, yaitu dipan-dipannya ditinggikan, ketika akan duduk di atasnya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Keadaannya bagaimana di dalamnya secara konkret, tidak tahu kita, karena ada hadis bagaimana di dalam surga itu sesuatu yang tidak bisa dilihat belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Ya, ini kenapa disebutkan oleh Allah SWT, supaya kita kepingin, gitu ya. Supaya kita ada gambaran, dan supaya kita berjuang di dunia ini demi mendapatkan ridha Allah, pahala di sisinya, surga yang Allah berikan, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Jadi ternyata ganjaran, pahala, balasan itu tidak mengapa disebutkan ya, supaya untuk lebih memotivasi. Ya,
Ya misalnya kalau di dunia misalnya kita sampaikan kepada anak atau cucu kita, nanti kalau kamu insya Allah hafal juz amma, saya beri hadiah demikian misalnya. Nah, boleh cuma sekali. Untuk apa? Lebih memotivasi. Kalau kamu nanti insya Allah hafal 10 juz Al-Quran, nanti demikian, saya beri demikian. Ya tentu yang diberikan itu sesuatu yang bermanfaat. Jelas ya, bermanfaat bisa lebih mendatangkan kebaikan baginya. Ya, jadi jangan memberikan sesuatu yang di situ berbahaya atau madorot, jangan. Ya, ya kalau zaman sekarang untuk anak-anak atau remaja itu mungkin agak mengkhawatirkan ya kalau diberikan HP atau apa ini bahaya gitu ya. Tapi berikan yang bermanfaat ya, mungkin tak berikan sepeda atau apa gitu. Boleh ya Mas sekalian. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala ibaratnya apa? Memberikan sebuah sugesti ya kepada kita istilahnya pahala yang begitu sampai dirinci tujuannya supaya kita kepingin, supaya kita berharap dengan amaliyah kita selain mengharap ridha Allah, ikhlas, tidak mengapa kita mengharapkan balasan surganya. Ya sekian banyak dalam Quran itu ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka supaya kita takut ya, supaya kita takut dan terhenti dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hati-hati kalau begini nanti neraka, hati-hati begini neraka demikian kan Al-Quran seperti itu ya, sampai azab di neraka pun disebutkan ya, ada sumber air panas ya, ada pohon yang berduri disiksa, itu kan tujuannya supaya mempertakuti. Jadi kita ada rasa takut dari berbuat dosa dan ada rasa kepingin untuk meninggalkan dosa tersebut menuju ridha Allah dan beramal soleh demi tujuan mendapat pahala. Ya, seperti misalnya tentang puasa ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Apa ihtisab itu? Mengharap pahala. Pahala kan berarti ujungnya akhirnya surga kan. Ya, kita kepingin pahala gitu ya. Jadi ini tidak berlawanan dengan keikhlasan. Kan ada ya sebagian yang mengatakan saya beramal nggak ada tujuan apa-apa, saya hanya karena cinta kepada Allah. Pernah ada dengar seperti itu? Nah, jadi sebetulnya ini tidak berlawanan sama sekali. Tidak berlawanan dengan kecintaan kita kepada Allah, iya, ingin ikhlaskan Allah, iya, plus mengharap pahala juga benar. Benar ya sekalian. Takut dari nerakanya Allah juga benar. Karena yang buat ini semua Allah SWT. Surga yang buat Allah SWT, neraka yang buat Allah SWT. Nah, kita kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kepingin mendapatkan surga tadi, dipertakuti dengan neraka supaya kita terhindar dari neraka tadi. Semenjak kita di dunia dikasih tahu ini loh surga, ini neraka, supaya kita termotivasi untuk masuk surga dan terhalangi dari siksa api neraka. Dan ini semua adalah sesuatu yang sifatnya hak ya, kebenaran. Meskipun kita tidak lihat, tapi ini pasti adanya dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Neraka sudah ada atau belum? Sudah ada. Tapi kita tidak lihat, gaib. Kalau terlihat semua tidak terbedakan mana yang beriman, mana yang kafir, karena semua orang akan beriman. Nah, maka di sini tidak terlihat tapi ada dan Allah telah menciptakannya. Ya, insyaallah demikian ya sama sekalian lanjutannya. Kemudian di surga ada lagi apa yang namanya kenikmatan bagi mereka, wa akwabum maudhu'ah. Wa akwab, wa itu dan, akwab itu jamak dari kubun, gelas. Ada akwab, gelas-gelas, maudhu'ah yang terletak di dekatnya. Ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Maudhu'ah itu terletak ya, tapi di sini terjemahnya ditambah dalam kurung di dekatnya. Maudhu'ah terletak. Terletak itu maksudnya tinggal ngambil gitu ya sama sekali. Tinggal ngambil, haus tinggal ngambil, tinggal meminum. Nggak usah repot-repot, tinggal meminum dari gelas yang telah disediakan. Ya, ibaratnya itu kalau di dunia kita berada dalam istana yang indah, yang megah, ada mata airnya, ya
supaya nggak lapar, nggak haus, disediani oleh Allah SWT makanan, minuman. Nah, untuk minum perlu gelasnya sudah ada, minumannya tinggal mengambil, semuanya fasilitas bagi ahli apa? Surga. Nah, itu maksudnya sama sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala, wa aqwabum mawdu'ah yakni awani asyurbu mu'addah mursada liman aradaha min arbabiha, ya, jadi nampan-nampan minuman, ya, maksudnya gelas-gelas, cangkir-cangkir itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa orang yang ingin meminumnya. Mau nggak diambil ya nggak apa-apa, pokoknya kepingin tinggal ngambil gitu ya. Sudah tersedia hidangannya, kemudian apa? Tempat-tempat makan maupun minumnya. Wa namariqu masfufah, dan namarik ada bantal-bantal masfufah yang tersusun ya, masfufah soft maksudnya itu tersusun dengan rapi. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, namarik yaitu wasaid ya, wasaid itu bantal-bantal. Untuk apa ada bantal-bantal? Supaya ada sandaran dan supaya lebih indah sama sekali, lebih menakjubkan, masya Allah. Ya, masfufa tersusun rapi ya, jadi nggak acak-acakan, tetapi tersusun dengan rapi. Ini bisa kita ambil ibrah juga ya untuk di rumah ibu-ibu sekalian. Insya Allah saya yakin sudah rapi, tinggal istiqomah. Ya, rumah dalam keadaan rapi itu biasanya disukai oleh pandangan. Ya, jadi pasangan kita, orang tua kita, anak kita ya, melihat sesuatu yang rapi, indah, termasuk apa? Sifat surga, tersusun dengan rapi. Ya, jadi kerapian ini menambah keindahan. Ya, sudah bendanya atau fisiknya indah, disusun dengan rapi, masfufah. Wa zarabiyu mabthuthah, dan zarobi permadani yang terhampar. Ya, dijelaskan dalam tafsir, terhampar maksudnya hahuna wa hahuna, di sini dan di sini, bagi siapa yang ingin duduk di atasnya. Ya, maksudnya di sini ada, di sana ada, dan siapapun bisa duduk di atas permadani tersebut. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi kalau ada kesamaan nama ya, apa yang di surga dengan yang di dunia itu namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, umpama buah anggur, benar buah anggur, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, maksudnya yang di surga tentu lebih lezat, lebih nikmat. Permadani sama permadani, tapi hakikatnya berbeda. Jenisnya, kainnya, keindahannya berbeda. Tapi yang dimaksud sama permadani. Jadi yang saya maksud itu bukan maknawi, tapi apa? Hakiki. Jelas saya sekalian. Ini hakiki sifatnya, baik gelas-gelasnya, dipan-dipannya, maupun apa? Bantal-bantalnya, maupun permadaninya, ini semua adalah hakiki dan bukan majazi. Bukan apa? Bukan maknawi, hakiki. Tapi bentuknya, keadaannya Allah yang Maha tahu. Kita belum pernah melihatnya. Ya, sekali lagi, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik oleh hati, gitu ya. Nah, sampai di situ ya tentang kenikmatan ahli surga dan juga balasan keburukan bagi ahli neraka. Nah, di kumpulan ayat selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsiran ayat 17 dan setelahnya. Ya, 17 sampai 20 jemaah sekalian, di sini Allah perintahkan kita untuk melihat 4 dari ciptaan-ciptaannya, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, tidakkah? Afala, apakah? Tidakkah? Maka apakah? Yanzuruna, mereka tidak melihat. Yanzuruna, mereka melihat. La itu tidak ya. Apakah mereka tidak memperhatikan?
ilal ibili kepada unta, kaifa bagaimana khuliqat unta itu diciptakan. Ya. Jadi unta ini termasuk salah satu hewan, bahkan bisa kita katakan satu-satunya hewan ya yang Allah lebihkan dalam banyak hal. Ya, yang Allah perintahkan kita untuk memperhatikan. Ya, satu dari sekian ya keajaiban yang Allah perintahkan kita untuk memperhatikan. Nah, kenapa unta? Kenapa unta sekalian? Kenapa bukan sapi misalnya? Ya, yang pertama karena unta itu diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Yang kedua, unta itu hewan yang biasa dipakai bangsa Arab. Nah, karena Nabi SAW menghadapinya bangsa Arab di dalam menyampaikan wahyu yang pertama kali kan ke bangsa Quraisy. Ya tahu mereka tentang unta. Nah, Allah lebihkan banyak hal. Ya di samping mereka juga menggunakan ya keledai, kuda, mereka juga tahu ya gajah. Tapi di sini unta yang ternyata ketika diteliti banyak sekali apa keajaiban-keajaibannya. Ya mungkin kita lihat sebagian darinya ya. Mudah-mudahan masih ada di sini. Sebagian daripada keajaiban unta tersebut ya. Nah ini ya keajaiban unta. Ya, jadi Allah jadikan kaki unta itu tinggi sekalian. Ya, jadi Allah jadikan kan biasanya di padang pasir ya unta itu. Allah jadikan hidungnya itu nutup sendiri ketika ada hembusan apa debu dan sebagainya. Nutup sendiri hidungnya, otomatis. Nah, dia bisa takayyuf ma'al bi'ah, maksudnya apa? Menyesuaikan dengan kondisi. Kondisinya ini padang pasir dan seterusnya, terkondisi tubuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi yang lain dia bisa menyesuaikan. Ya, jadi unta ini telah digunakan ya semenjak ribuan tahun ya oleh manusia, terutama dalam perjalanan-perjalanan jauh dan kuat mengangkat beban berat. Dia digelari dengan Safinatus Sukhra, bahtera padang pasir. Masya Allah, bahtera padang pasir. Bisa kita katakan satu-satunya hewan yang apa? Kuat di padang pasir, tidak hanya hidup ya, tapi juga ngangkat beban, berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer. Subhanallah ya, unta. Ya, kalau hewan yang lain mungkin nggak kuat ya. Ini kuat dalam perjalanan. Ya, jadi semuanya ada, Pak, keajaiban-keajaiban mulai dari depan sampai bagian kakinya. Nah, coba perhatikan langkahnya itu. Berbeda dengan sapi dan kambing. Jadi langkahnya itu sama, sebelah kanan dan kiri. Ya.
Nah, Oh, dia kanan kiri. iya kiri, iya. Enggak kanan kiri. Enggak. Sampai depan sampai belakang sama. Sama. Iya. Apa istilahnya? Coba ya. Kalau Nah, kalau kanan nah. semua dari depan sampai Jadi yang sebelah kanan ketika melangkah sama. Kanan, yang kiri. Iya. Beda sama kambing sama sapi. Sama-sama. Iya. Perlu menanam. Masya Allah. Nah, subhanallah. Ya, dan seterusnya sampai akhir video. Ini bagus sekali disetelkan untuk anak-anak kita, termasuk tadabbur alam. Karena Allah memerintahkan afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Ya, sama kalau ke kebun binatang itu kan mungkin ada unta, coba diperhatikan. Sampai di sini kata Imam Ibnu Katsir, ada salah seorang ulama dulu itu mengatakan di sini ya, yaitu apa? Ayo kita keluar melihat keajaiban unta. Itu kata ulama tersebut di sini. Ya, dijelaskan Imam Shuraih Al-Qadhi. Imam Shuraih Al-Qadhi mengatakan ya kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, ukhruju bina hatta nandur ilal ibil. Ya, marilah kita keluar lihat-lihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Ya, karena Allah memerintahkan afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan? Nah, sekarang kita memperhatikan. Jadi merenungkan alam, kejadian alam itu termasuk menambah iman. Berpahala atau tidak? Berpahala. Jadi coba diperhatikan ya di keajaiban-keajaiban apa yang Allah ciptakan, dan biasanya di ilmu pengetahuan alam itu dijelaskan ya. Di pelajaran apa? Ya biologi mungkin ya, kalau hewan-hewan itu mungkin akan banyak kita lihat. Termasuk keajaiban unta jamaah sekalian, yaitu kekuatannya untuk minum, yaitu juga sangat luar biasa. Jadi unta itu bisa sekali minum, yang saya baca di pelajaran biologi SMP ya, itu bisa 115 liter. Iya, kita kan mungkin 2 gelas ya, itu 115 liter. Tapi disimpan kayak tandonnya. Lah, nanti di padang pasir ketika dia haus, dia ngambil dari sini tadi, simpenannya, tandonnya itu. Kalau kita minum kan langsung ke perut ya, itu ada simpenannya. Nanti dia haus, dia ngambil dari sini. Dipenuhnya, Allahu a'lam. Kalau dasar di sini ya, 115 apa? Liter. Coba dilihat lagi ya di pelajaran. Ya, jadi apa namanya luar biasa. Allah berikan apa? Banyak kelebihan kepada unta. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ini menarik ya. Jadi unta itu talinul hamli tsaqil. Unta itu apa? Mampu membawa beban yang berat. Sabar dia. Sabar, mau dia bawa beban yang berat ya apa? Ditangguh. Ya, dan berjalan ya terus berkilo-kilometer, bahkan puluhan, bahkan ratusan di padang pasir. Dan unta itu tanqadu lil qa'idid dhaif, nurut walaupun yang menungganginya orang yang lemah. Umpama orang yang lemah, sakit gitu ya, dia nurut. Pokoknya enggak diganggu. Ya, unta itu apa? Nurut meskipun penunggangnya lemah. Unta kan besar, kuat ya. Walaupun yang nunggangi itu orang lemah, nurut unta itu. Subhanallah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, unta itu susunannya aneh, ajaib, dan dia sangat kuat. Kemudian unta itu dagingnya bisa dimakan, tukal. Siapa yang pernah makan daging unta? Masya Allah. Ya. Bulunya bisa dimanfaatkan. Air susunya bisa diminum. Ya, kan kita mengenal ada air susu apa? Sapi, ada juga kambing, ternyata unta juga ada air susu unta, masya Allah. Ya, biasanya kalau di Arab itu ada orang yang melihara unta itu ada ya, apa namanya, air susu apa? Unta, masya Allah. Nah, kenapa penggunaan atau yang diperintahkan oleh Allah di sini lebih kepada unta? Karena li'anal ghalib ya, karena kebanyakan bangsa Arab menggunakan unta sebagai media transportasi mereka. Nah, insyaallah demikian ya tentang yang pertama, yaitu tentang unta. Baik. Ya, kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan terhadap langit kaifa bagaimana rufi'at ditinggikan.
Ya, maksudnya apakah mereka tidak lihat langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi kita disuruh apa? Mentadabburi keajaiban makhluk yang namanya langit. Tadi unta, sekarang apa? Langit. Nah, langit itu diantara kelebihannya sama sekalian, kata Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu ta'ala, bagaimana Allah tinggikan langit tersebut dengan ketinggian yang luar biasa. Jadi langit itu luas. Yang kedua, kokoh. Yang ketiga, tidak bertiang. Ya, tidak ada apa? Penyanggahnya. Enggak roboh. Nah, siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau roboh ya binasa semua ya kita. Kalau roboh langit ini Allah jaga supaya enggak roboh, dijaga. Kenapa enggak ada tiangnya? Yaitulah Allah hendak menunjukkan kemahakuasaannya. Allah tunjukkan apa? Kemahakuasaannya enggak roboh. Ya, umpama bangunan ini enggak ada penyanggahnya, bagaimana coba sekalian? Ya roboh itu. Langit itu luas. Di seluruh penjuru dunia kita lihat atasnya langit tapi tidak roboh. Allah yang menahannya. Ya. Nah, langit di atasnya masih ada langit. Di atasnya masih ada langit sampai 7 lapis langit. Ya. Makhluk apa yang terbesar? Makhluk apa yang paling luas? Apa? Ars, ya, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling luas. Jadi ternyata ada lagi yang lebih luas, yaitu ars. Ars itu disebut saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk. Ars ya, atas atapnya seluruh apa? Makhluk yang ada di bawahnya. Ya, langit saja sudah begitu luas ya, apalagi arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita disuruh memperhatikan langit jemaah sekalian. Ya. Bagaimana Allah ciptakan. Ayat yang berkaitan surat Qaf ayat yang ke-6. Ya, bisa ditulis, lihat surat Qaf ayat yang ke-6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Ya, tidakkah mereka memperhatikan kepada langit yang di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya? Bagaimana kami menghiasinya? Berarti disuruh apa? Tadabbur, memikirkan alam semesta, satu di antaranya unta, satu di antaranya langit. Baik, kita cukupkan dulu ya cepat sekalian. Sepertinya waktu mendekati jam 10, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Untuk ayat-ayat berikutnya sampai akhir, insya Allah kita sambung di pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Semoga tadabbur kita di hari ini memberikan manfaat, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, dunia insya Allah kita mudah-mudahan termasuk yang beruntung. Yang kedua, akhirat semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi kita upayakan nomor satunya akhirat, nomor duanya dunia. Dunia enggak ketinggalan, akhirat yang paling kita harapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sana. Amin ya rabbal alamin. Sekian insyaallah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan atau kurang jelas. Kalau itu bahasanya pakai tasma, dia memasuki, berarti para ahli neraka itu aktif ya, mereka yang masuk sendiri ya. Karena ketika di ayat 5 kan dia diberi minum pasif. Ya. Berarti para ahli neraka itu dia aktif loh, masuk. Ya. Dia memasuki, berarti dia aktif ya, Ya. memasukinya. Ya, benar. Tidak dimasukkan sama Allah, tapi memasuki. Maksudnya begitu. Ya, ya memasuki ya juga mereka diarahkan untuk ke arah neraka, waliyadzubillah. Dimasukkan ke dalam neraka. Ya, benar. Dan semuanya akan melewati sirat. Ya, sirat. Sirat itu titian di atas neraka. Kalau selamat masuk sampainya ke surga, kalau tidak maka apa? Sampai jatuh ke neraka. Ya, ini ya tentu kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena keadaan neraka itu yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, tidak bisa dilalaikan begitu saja, karena ini semua akan ada fase-fasenya. Semoga Allah menghindarkan kita dari azabnya, dari siksanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sudah selamat kita jemaah sekalian, sudah diberi iman, ada amal, tinggal istiqomah. Ya, lanjut sedikit sampai apa? Kita meninggal dunia. Ya kan, kita mulai lahir sudah Islam, sudah iman, sudah amal. Tinggal melanjutkan sedikit lagi, entah sampai kapan. Semoga Allah beri panjang umur dan Allah istiqomahkan kita di atas iman dan amal soleh. Yang kita insya Allah lebih mudah sama sekalian, tapi yang generasi yang lahir di masa sekarang itu yang agak berat ya. Jadi kita harus ekstra membimbing, mendidik, mengarahkan gitu. Kalau kita kan lahirnya sebelum masa adanya dunia maya, jadi sudah ya melewati masa itu. Tinggal kita di masa sudah apa? Ya. Jadi di masa sudah terlewati. Tapi anak-anak yang sekarang perlu kita kuatkan. Kita bentengi ya sama sekalian, jangan sampai tergelincir insyaallah. Amin. Demikian insyaallah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.